Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas pada hari ini karena bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila adalah sebenarnya siapakah musuh-musuh dari Pancasila itu. Walaupun ini tidak bisa merangkum semuanya, tapi minimal bisa memberi gambaran kepada kita bahwa Indonesia itu menjadi kuat itu karena ada perekatnya, ada pemersatunya. Dan pemersatunya itu adalah Pancasila. Dan Pancasila itu adalah bagian dari sejarah panjang perjalanan keindonesiaan, perjalanan kebangsaan kita ini, sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar. Penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan umat Islamnya adalah menjadi umat Islam terbanyak di dunia. Damai masyarakatnya, guyup, rukun, konflik-konflik yang berbasis agama itu jarang terjadi. Kalaupun itu terjadi, itu hanya skalanya adalah skala kecil karena kita diikat oleh Pancasila ini. Karena itu, maka setiap warga negara Indonesia, bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan Pancasila ini karena dia adalah bagian dari pemersatu bangsa ini yang beraneka ragam, sukunya beraneka ragam, kebudayaannya dan lain sebagainya. Apa musuh-musuh Pancasila itu? Musuh Pancasila yang pertama adalah sifat ateisme. Ateisme di sini dimaknai secara literal adalah dia tidak beragama, karena dia mengakui bahwa proses alam ini terjadi secara natural, terjadi secara alamiah, bukan Tuhan yang menentukan. Nah, ini secara literal begitu artinya. Tetapi kita akan memperluas maknanya bahwa yang dimaksud dengan ateisme itu adalah sebuah tindakan yang dia melupakan ada Tuhan yang memperhatikan kita. Itu penerjemahan yang agak luas. Jadi kalau penerjemahan secara literalnya, ateisme itu adalah sebuah pandangan yang menganggap bahwa kejadian alam semesta ini adalah proses alamiah, tidak ada campur tangan Tuhan. Jadi dia tidak mengakui Tuhan itu. Itu namanya ateis. Tapi kita kembangkan maknanya menjadi sebuah tindakan atau suatu tindakan yang tindakan itu dia tidak mengindahkan ada Allah, ada Tuhan yang mengontrol dia. Makanya kenapa terjadi korupsi, kenapa terjadi manipulasi, kenapa orang itu suka menggosipin orang lain, kenapa orang bertindak mencuri barang milik orang lain. Jawabnya adalah karena dia lupa bahwa ada Allah yang mengontrol dia. Ada Tuhan yang melihat dia, sehingga dia berbuat jahat. Itu kalau misalnya ada korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Karena dia pada waktu itu sedang tidak ingat bahwa Allah itu melihat dia. Nah, kalau dia ingat bahwa Allah melihat dia, ingat bahwa tindakan manusia itu akan dibalas nanti di akhirat. Dan umur manusia itu kan tidak panjang. Ketika umur manusia itu tidak panjang, maka dia meninggal. Ketika meninggal, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan jabatan itu kan tidak lama. Karena jabatan itu tidak lama, maka ketika dia sadar bahwa ada Allah yang memperhatikannya. Rakyat juga sama, ini siapapun. Jadi ini tidak untuk pemimpin, tidak untuk rakyat, tapi untuk semua warga negara Indonesia. Untuk semua bangsa Indonesia, semua warga negara Indonesia. Agamanya apapun itu. Baik agama Kristen, baik Konghucu, Hindu, Buddha, kalau dia melihat bahwa dia sadar bahwa ada Tuhan yang memperhatikan tindakan dia, pasti akan bagus. Negara ini kalau ditata dengan sifat religiusitas, negara ini kalau rakyatnya memiliki nilai religiusitas, pemimpinnya memiliki nilai religiusitas, masyarakatnya memiliki religiusitas, para pejabatnya memiliki nilai religiusitas, aman negara ini. Tidak akan ada korupsi, tidak akan ada kolusi, karena mereka takut semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musuh Pancasila. Yang pertama adalah sifat ateisme yang saya kembangkan maknanya tadi itu. Yang kedua adalah musuh dari Pancasila adalah egoisme. Pingin menang sendiri. Pingin menang sendiri, seolah-olah dirinya yang paling benar. Ini pingin menang sendiri, ini egois. Saya yang benar, kamu yang salah. Itu sifat egoisme. Dan sifat egoisme itu kalau dia berbenturan dengan egoisme yang lain, konflik. Saya menganggap diri yang paling benar, yang lain juga menganggap diri yang paling benar. Ketika bertemu, gak ada titik temunya, konflik. Dan ini bisa memecah belah persatuan karena ada sifat egoisme masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kapitalisme. Musuh Pancasila yang ketiga adalah kapitalisme.
Apa yang dimaksud dengan kapitalisme? Kapitalisme itu adalah mengumpulkan harta, kekayaan, benda duniawi untuk dirinya sendiri serta menyembunyikan, membuat supaya orang lain menderita. Kalau bisa orang lain itu menderita, miskin, yang kaya hanya saya saja. Jadi prinsip kapitalisme adalah prinsip memperkaya diri dan memanfaatkan orang miskin supaya dia jadi miskin terus-menerus dan supaya bisa dimanfaatkan berdasarkan kapitalisme, mengeksploitasi orang lain. Itu namanya kapitalisme. Dalam sistem Pancasila ini dilarang kapitalisme ini. Kalau bisa orang kaya ini membantu yang miskin. Yang miskin juga menghargai yang kaya. Jadi saling gitu, saling tepo seliro. Tidak menganggap diri saya kaya lalu saya seenaknya sendiri kepada orang yang miskin, tidak. Karena kapitalisme adalah musuh, dan kapitalisme, egoisme, ateisme musuh dari agama. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memerangi kapitalisme di Arab itu. Ajaran Islam itu menghancurkan sistem kapitalisme. Zakat wajib itu kan menghancurkan kapitalisme. Sedekah disunahkan, memperbanyak sedekah malah bagus. Itu kan melawan kapitalisme. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Melawan kapitalisme. Rasulullah melawan kapitalisme, menumpuk harta untuk kepentingannya diri sendiri, kepentingan kelompoknya. Kepentingan kelompok itu banyak, kepentingan golongannya, kepentingan organisasinya, kepentingan partainya, kepentingan-kepentingan yang terpusat pada diri seseorang, kapitalisme. Sebenarnya kalau misalnya masalah kebangsaan, satu masalah kemiskinan. Kenapa kok jadi orang miskin? Ya karena mungkin karena ada orang yang berpikir kapital ini, berpikir kapital sehingga ada orang yang miskin. Coba kalau semua orang itu tidak berpikir kapitalisme, atau orang-orang kaya tidak berpikir hanya untuk kepentingan diri sendiri, orang miskin itu ditolong dan lain sebagainya, tentu kehidupan ini akan menjadi konfliknya akan jarang, apalagi konflik-konflik ekonomi jarang terjadi karena semuanya akan terbantu semuanya. Perusahaan-perusahaan menghilangkan sifat kapitalisme, tapi apa bisa Pak perusahaan menghilangkan kapitalisme? Bukankah untuk mencari modal, untuk memperkaya diri? Bisa asal ditata. Karena ketika perusahaan itu tidak menghargai kemanusiaan, tidak menghargai proses kerja-kerja seseorang, tidak berdasarkan kepada kebutuhan orang yang bekerja, itu kan berarti kapitalisme. Itu kapitalisme. Itu musuh Pancasila, kapitalisme. Musuh Pancasila berikutnya apa? Primordialisme. Primordialisme itu kesukuan. Nah ini Pancasila itu kalau sudah kesukuan, suku Jawa lebih tinggi daripada suku Melayu. Nanti Padang, di daerah Padang, Aceh lebih merasa lebih hebat dari Jawa. Jawa lebih menguasai daerahnya, namanya primordialisme. Orang Sulawesi merasa direndahkan oleh orang Jawa. Orang Jawa lebih tinggi dari Sulawesi. Sulawesi lebih tinggi daripada orang Madura. Nah kalau begitu namanya primordialisme. Kalau sifat kesukuannya ada, itu bisa menghancurkan dan bisa konflik. Jadi musuh Pancasila adalah primordialisme, kesukuan. Jadi sukunya paling benar. Bukankah kita ingat bagaimana Sumpah Pemuda? Itu kan sifat untuk menghilangkan sifat kesukuannya. Sumpah Pemuda tahun 45 dan lain sebagainya. Itu berarti ego sukunya itu ditaruh di belakang, tetapi tujuan utamanya adalah kebangsaan ini. Jadi kalau masing-masing di antara kita ini ada rasa primordialisme, wah itu berarti musuh Pancasila. Kemudian yang kelima adalah despotisme. Despotisme itu adalah tauhid. Tauhid itu bersifat sewenang-wenang. Tauhid ini bisa pada pemimpin, bisa pada tokoh-tokoh agama, bisa pada tokoh-tokoh organisasi, bisa pada tokoh-tokoh profesi, dan juga pada diri personal-personal. Sifat tauhid, sewenang-wenang. Kalau dia punya kekuasaan, kekuasaannya bersifat otoriter. Kalau dia punya jabatan, jabatannya digunakan untuk kepentingan dirinya secara semaunya sendiri. Dan tauhid itu dilarang. Karena itu semua nabi melarang sifat tauhid. Nabi Musa memerangi Fir'aun yang tauhid. Jadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat tauhid itu diperangi oleh agama. Jadi pemimpin yang tauhid, baik pemimpin negara, pemimpin organisasi, pemimpin agama, dan jiwa-jiwa personal-personal yang sifatnya tauhid itu dilawan. Itu adalah musuh Pancasila. Jadi menurut saya musuh Pancasila kalau saya rangkum yang pertama adalah ateisme yang saya kembangkan tadi itu. Yang kedua adalah egoisme.
Dan yang ketiga adalah kapitalisme. Yang keempat adalah primordialisme. Yang kelima adalah despotisme. Kalau sudah begini, maka pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama, maka benar. Karena memang ateisme musuh agama, kapitalisme musuh agama, despotisme musuh agama. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.